Pulau Samosir adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia. Pulau ini mempunyai sejarah dan kaya dengan budaya. Menjadi rumah kepada suku Batak Toba yang mempunyai tradisi dan kepercayaan yang tersendiri. Pulau Samosir terkenal dengan pemandangan semula jadi yang indah, termasuk Bukit Bukau, pantai pasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Di sebalik keindahan semula jadi ini, terselit kisah yang kaya dan tidak dapat dilupakan tentang Pulau Samosir. Perkenalkan, nama saya Roni Simbolon dari Samosir, Tuk-Tuk Samosir, asli dari Samosir sini. Jadi saya pengusaha itu souvenir Mariska di Tuk-Tuk Samosir. Oke, terbentuknya Pulau Samosir ini adalah dari Gunung Merapi, dia meletus 78 tahun, 74.000 tahun yang lewat lah. Ini sudah 3 kali meletus di Samosir. Pertama di Samosir, kedua di Balige, ketiga di Silalahi. Ya, Silalahi. Pulau Samosir terbentuk beribu-ribu tahun dahulu melalui letusan gunung berapi yang menghasilkan kaldera yang akhirnya menjadi Danau Toba. Lama-kelamaan, pemedapan dan pertumbuhan membentuk Pulau Samosir di tengah-tengah danau ini, mewujudkan tempat yang subur dan mempersonakan. Pulau ini telah menjadi tempat pelbagai masyarakat dari suku prasejarah hingga suku Batak, menghidupkan budaya dan tradisi yang memberi warna kepada sejarah dan watak Pulau Samosir. Melalui proses semula jadi yang luar biasa, Pulau Samosir bukan sahaja sebahagian daripada geologi, tetapi juga memancarkan keindahan dan warisan budaya yang tidak ternilai. Ya, nama saya dengan Pak Samit Khan. Ya, kalau ditanya tentang legenda atau apa yang kita ketahui tentang Pulau Samosir ini, kalau kita kembali ke zaman dulu katanya ya, ini sebenarnya adalah kawah dari sebuah gunung yang meletus yang menyebabkan perubahan sangat besar pada dunia. Kenapa? Yang saya tahu dulu ini letusan ini sampai menutupin sebagian besar dunia, sehingga letusan yang luar biasa tadi mengakibatkan adanya genangan air, kumpulan air yang sampai sekarang mungkin bisa dilihat seperti ini. Nah, tahun berapa itu terjadi? Mungkin itu udah sangat-sangat jauh sekali. Nah, legenda dari masyarakat sendiri yang mengatakan tentang pulau atau Danau Toba ini yang pernah saya dengar adalah tentang ikan mas tentunya ya. Ikan mas itu adalah ikan yang di sini memang selain dilestarikan juga kalau kita sampaikan mungkin dalam tanda kutip yang diistimewakan ya. Baik dia secara secara adat ya, adat istiadat maupun secara umum ya, masyarakat di sini banyak yang melakukan peternakan ikan ya. Jadi banyak di sini keramba-keramba yang dibuat oleh masyarakat yang diharapkan dari situ bisa mendapatkan income tentunya. Nah, legenda daripada ikan mas sendiri katanya dulu itu adalah cerita tentang seorang ibu dan anak dan seorang ayah yang selalu menceritakan tentang atau mengejek tentang ikan mas itu, karena awalnya dia adalah manusia, kemudian disebutkan atau dicaci ya, bahasa diejek dia itu, sehingga kau anak ikan katanya begitu. Jadi sementara ikan ini tadi kalau bisa jangan lagi diketahui asal usulnya bahwasanya dia adalah dari ikan dan dia tidak boleh dimakan waktu itu atau digoreng ya. Nah, yang kita dengar seperti itulah kisahnya yang saya tahu tentang legenda. Kalau legenda, tapi kalau saya percaya ini mungkin adalah suatu keajaiban alam di mana letusan tadi mengakibatkan terjadinya kawahnya itu sangat besar sekali, sehingga sebagian mengatakan bagaimana kelihatan gunung yang di atas ini begitu juga ke bawah ya. Jadi dalamnya sangat-sangat tidak bisa diukur, karena dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di sini itu banyak yang gak tahu kedalamannya dan dinginnya juga. Suku Batak Toba adalah masyarakat etnik yang mendiami Pulau Samosir. Kaya dengan warisan dan budaya dilihat dalam ukiran rumah tradisional, tarian tradisional dan tradisi yang unik. Suku Batak Toba juga terkenal dengan upacara adat dan kepercayaan kerohanian yang dijaga dengan tekun. Difahamkan masyarakat Batak terdapat banyak suku kaum dan mereka sudah merantau di seluruh tanah Indonesia. Suku di sini adalah suku Batak. Itu pertama dari perkampungan Siraja Batak. Ada itu 5 Batak,
5 Batak. Batak Toba itu di Samosir, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak, Batak Mandailing. Iya, 5 Batak itu. Tapi yang berasal dari Samosir pertama sekali itu Batak Toba. Makanya dibilang Batak Toba induknya nih. Iya, induknya. Induknya ini ada bisa memegang adiknya. Lihatlah. Kalau ini dibilang abangnya, nggak bisa megang adiknya. Ya, jadi artinya ini ada. Iya. Batak Toba itu pertama sekali dari Pusuk Buhit Perkampungan Siraja Batak. Penganut agama di Samosir itu pertama dulu agama Parmalim namanya. Sebelum ada agama Kristen. Iya, agama Parmalim itu sama seperti Muslim juga. Tidak makan berdua. Tahu kan? Tahu, Pak. Iya, jadi sudah ada agama Kristen masuk ke Samosir ke Indonesia, itulah jadi agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang, tapi mayoritas di Samosir 99% itu banyak Kristen atau Katolik. Kalau Muslim ada juga. Di Samosir juga ada masjid juga ada di sini. Dan rumah makan Muslim pun banyak di Samosir ini. Membongkar pesona rumah adat dan seni bina tradisional yang membawa makna mendalam bagi suku Batak Toba. Seni bina ini mencerminkan identiti budaya dan hubungan dengan alam semula jadi serta nenek moyang mereka. Walaupun menghadapi pemodenan, usaha untuk mengekalkan seni bina tradisional kekal kukuh. Setiap binaan yang berdiri menjadi penanda sejarah mengajak kita merenung nilai dan kreativiti yang terus mengalir dalam seni bina Pulau Samosir. Kami di sini di Samosir ada rumah adat Batak. Iya, Rumah adat Batak itu, iya, itu mencerminkan apanya Batak itu. Gorga Batak juga ada. Gorga itu artinya itu ukiran Batak, yaitu tradisional dan budaya Batak juga. Setiap ukiran mempunyai maksud tersendiri yang dipercayai untuk menghalau roh jahat, terutamanya pada zaman dahulu sewaktu penggunaan ilmu hitam masih kuat di kalangan suku Batak. Tarian merupakan bahasa tidak tertulis yang mengekspresikan jiwa dan kehidupan suku Batak Toba. Perkenalkan, nama saya Lucia Sepasilagan. Jadi yang tarian yang pertama kami tarikan itu Herbu Paung yang berasal dari Batak Toba. Tarian itu biasa yang dipakai hari untuk kemanapun, hari weekend, pesta, apa segala macam. Yang kedua, yang tadi kami tampilkan Simalungun. Tarian Simalungun ini ditarikan khusus untuk orang Simalungun sebenarnya. Tapi kita kan Batak Toba Simalungun. Jadi kami bisa memakainya. Terus tarian ketiga itu adat Medan. Itu sebenarnya tarian itu kami rancang sendiri. Tapi lagunya khas dari Batak Toba. Terus yang tarian keempat Tantorhon yang berasal dari Simalungun juga. Daripada sentuhan lembut kepada gerakan bertenaga, tarian bukan sahaja hiburan tetapi juga menyatukan masyarakat dalam tarian persaudaraan dan penghormatan kepada nenek moyang dihormati dan diraikan. Saya Maria Angelina Sirait, saya dari Batak Toba. Jadi kita menampilkan tortor Sutur Sanggul. Tortor itu berasal dari Batak Toba. Jadi tortor itu dilakukan biasanya sebenarnya untuk menghibur tamu dan bisa juga dilakukan untuk penyambutan, contohnya penyambutan besar, penyambutan tamu atau menteri. Dan juga tadi kita ada menampilkan Batak Simalungun. Nama tortornya Solu Sahumbulan. Air terjun Efrata adalah keajaiban alam yang tersembunyi di Pulau Samosir. Dikelilingi tasik dan gunung yang indah, terletak di tengah-tengah bukit bukau yang indah. Air terjun Efrata merupakan tarikan yang tidak dapat dilupakan bagi sesiapa yang mengunjungi Pulau Samosir. Bukit Sebea-bea, puncak yang menjulang tinggi menawarkan pemandangan keindahan Pulau Samosir yang menakjubkan. Salah satu keistimewaannya adalah jalan yang indah tanpa pembatas pepohonan. Bukit ini menawarkan pemandangan yang indah, jalan yang berliku terus menghadap Danau Toba dan Bukit Bukau. Tempat ini juga dijadikan destinasi keagamaan kerana terdapat patung Jesus di tengah-tengah bukit tersebut. Kita dapati keindahan alam semula jadi dan kekayaan budaya yang tidak dapat ditukar ganti. Bukit Sebea-bea yang menakjubkan, rumah tradisional Batak yang megah dan air terjun Efrata yang tenang adalah sebahagian daripada daya tarikan pulau ini. Budaya Pulau Samosir yang tidak tergoyahkan oleh zaman merupakan warisan berharga yang masih dikekalkan oleh masyarakat Pulau Samosir, menampilkan pesona budaya yang tidak ternilai. Sebenarnya
tidak ada ketinggalannya dibuat juga. Ada juga yang modern, tapi kalau memang zaman dulu tidak ditinggalkan. Seperti budaya juga tadi itu harus diteruskan. Seperti buat rumah adat Batak itu, mau adat Batak seperti perkawinan atau sudah lahir, banyaknya sebenarnya budayanya, apa adatnya Batak. Tidak lekang, artinya tidak lupa itu, tidak sejarah dari dulu. Pulau Samosir bukan sahaja destinasi pelancongan tetapi juga jendela ke alam jiwa budaya dan keindahan alam Indonesia yang mempersonakan.